Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harian Official. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabar ini hari? Semoga kawan-kawan sehat selalu di perantauan, ya amin. Semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya, dan semoga kawan-kawan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Nah kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah berita. Beritanya ini juga menyangkut tentang PRT asing yang kerja di negara Hong Kong. Jadi melalui pembahasan ini nanti kawan-kawan bisa menceritakan kembali kepada majikan Anda apabila majikan Anda itu homafan dan itu tidak menghargai sampean, bahkan tidak merasa membutuhkan sampean, padahal dia itu punya anak, bahkan anaknya nggak hanya satu kan kawan, dua. Nah ceritanya ini mengenai bos yang tinggalin yang Dumun sana. Bos ini satu rumah ada 4 orang, suami istri pasangan. Kemudian yang kedua adalah anaknya. Anak yang pertama adalah umur 4 tahun, anak yang kedua umurnya 9 bulan. Dan kedua anaknya itu semuanya berjenis kelamin perempuan. Pada suatu hari sekitaran bulan Januari 2024, PRT-nya itu cuti ke kampung halaman. Karena PRT-nya cuti dan tidak ada orang yang bisa membantu babynya yang umur 9 bulan tadi, mengganti popok, memandikan, bagaimana cara memberi susu. Alhasil dia ini mau menyewa perawat atau mencari sebuah yayasan untuk merawat si babynya ini. Jadi pada bulan Januari ketika cecenya sudah pulang, si majikan ini akhirnya cari sebuah yayasan untuk merawat bayinya. Nah di situ ketika sudah sampai ke yayasan tersebut, dia ini disuruh milih siapa yang cocok menurut dia. Ketika dia memilih, dia ngerasa nih ada seseorang yang masih muda dan ngerasa bahwa cocok untuk dia. Dipilihlah si Sipit yang umurnya 33 tahun berinisial Z. Ketika sudah dipilih, maka besoknya baru diantarkan si bayinya ini ketika si majikan ini bekerja. Jadi ketika bekerja dibawalah si babynya juga kemudian dititipkan ke yayasan tersebut. Kemudian malamnya nanti diambil. Nah pada tanggal 25 Januari setelah dimandikan, tiba-tiba bayinya itu kejang-kejang kan kawan, kejang-kejang. Dan karena ketakutan akhirnya perawat itu metelpon orang tua si baby. Ketika datang ke yayasan tersebut, ternyata si babynya itu sudah pingsan kan kawan. Karena pingsan dan ketakutan, kedua orang tuanya ini membawa ke rumah sakit juga di Dunmun. Setelah diperiksa, dokter ini bilang bahwa ada sesuatu yang mengkhawatirkan dan berbahaya yang bersemayam di kepala si babynya itu. Nah ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi, ternyata di bagian kepala sebelah kiri sebelah kiri ini ada darah yang gumpal kan kawan. Jadi itu kenapa babynya sampai pingsan. Ketika darah menggumpal berarti itu sebenarnya sudah lama, dan si perawat ini membiarkan babynya itu dikira mungkin cuma sepele, tetapi sampai menggumpal berarti itu sebenarnya selain lama itu pasti karena adanya benda tumbul yang ketaplok neng kepalanya si baby itu. Entah itu karena jatuh atau memang kesengajaan yang dilakukan oleh si perawat itu. Alhasil setelah melakukan pemeriksaan tanggal 25 itu hari juga sekitaran jam 8 malam, si orang tua dari baby itu langsung telepon polisi, dan polisi langsung mendatangi kedua orang tua. Ya di situ adanya
sebuah kronologi dan polisi langsung nangkep si perawat itu kan kawan. Setelah ditangkap, dilakukan interogasi sampai semalaman, baru dibebaskan dengan bersyarat. Tetapi tanggal 25 kalau nggak 28 Februari 2024 dia ini harus disidang kembali. Nah kawan-kawan, ternyata si perawat ini belum pernah punya pengalaman jaga bayi kan kawan. Jadi di dalam kasus seperti ini buat pelajaran bagi majikan sampean yang tidak menghargai cecenya, yang tidak merasa bahwa kehadiran cecenya itu tidak diperlukan di rumah majikan, tapi ketika majikannya itu memiliki anak dan mencari pengasuh lokal selain mahal, apakah benar pengasuh dari lokal ini bisa gemati, bisa sayang seperti kita? Tentu tidak kan kawan. Beda dengan kita. Kita wong Indonesia tuh kerja tidak hanya menggunakan akal tapi menggunakan hati. Karena menggunakan hatilah kadangkala bose kita itu malah tidak memiliki perasaan terhadap kita. Seenaknya, sembrono, mengatakan yang bermacam-macam, menghina dengan bermacam-macam, kemudian sikapnya tidak baik. Hal itu yang digunakan untuk menindas kita. Jadi dengan adanya kasus seperti ini, beritahu ke majikan sampean, ini loh akibatnya kalau ditinggal Cece untuk cuti ke kampung halaman. Tuh lihat, anak jagaannya itu sampai di Pulau Soro. Bahkan ketika si anaknya itu ketahuan ada gumpalan darah, maka si perawatnya itu dituntut 2 perkara, Mbak. Pertama adalah kasus pelecehan ini, yang kedua adalah kasus kekerasan ini. Jadi 2 hal ini yang bakal dituntutkan nanti ke depannya. Nah, dalam kasus ini paham kan, sampean harus berbuat apa? Yaitu ngomong sama majikan sampean bahwa ada kasus seperti ini, biar majikan sampean melek, Mbak, bahwa kita ini kerja di negara Hongkong, kerja dengan kamu itu adalah kerja sama, bukan sebagai orang budak yang harus ditindas, yang harus dimaki, yang dikasih makan seenaknya, dan kemudian kalau mereka salah kita diam, kalau kitanya dikaplok disuruh diam, kalau kitanya dicaci maki diam, kalau kitanya diusir harus diam. Tidak. Karena apa? Kita itu terikat sebuah kontrak kerja, kita mengeluarkan tenaga, kita mengeluarkan pikiran, kita mengeluarkan hati, dan mereka membayarnya dengan uang. Jadi intinya Anda sama majikan sampean itu adalah kerjasama. Semoga dengan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.